Yo, kali ini kita bakal lanjut ke volume ke-8 dari cerita light novel Classroom of the Elite. Bagi yang belum nonton volume sebelum-sebelumnya, cek aja di deskripsi video ya. Di volume ke-8 ini ada ujian khusus setelah semester baru atau semester ketiga ini dimulai. Dan kelasnya si Ayano Koji itu udah resmi naik ke kelas C pada saat ini. Di volume kali inilah Ayano Koji dapat julukan aneh, yaitu si T-Rex ya. Dan ini lucu banget ya pas di adegan pemandian. Nagumo dan Manabu itu bersaing di ujian khusus kali ini. Dan si Sakayanagi Arisu dari kelas A mulai menyerang tipis-tipis si Ichinose dari kelas C. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke cerita dari light novel Classroom of the Elite volume ke-8 nya. Di hari Kamis pagi, saat semester ketiga baru dimulai, di setiap angkatan akan mengikuti ujian khusus yang sama. Ujian khusus kali ini itu nggak berlatar di sekolah, tapi ada di luar lingkungan sekolah ya. Yaitu ujian kali ini tuh berupa camp pelatihan campuran yang terletak di sebuah pegunungan yang akan berlangsung selama 7 hari 8 malam. Semua murid itu menuju ke lokasi dengan bis yang disediakan oleh pihak sekolah ya. Dan murid itu disuruh untuk memakai baju olahraga dan membawa ganti baju ya. Kelasnya Ayano Koji di sini udah resmi naik ke kelas C di semester ketiga kali ini ya. Kali ini ujian khusus itu akan menjadi camp pelatihan yang berfokus terutama pada perkembangan mental siswa dan melatih kemandirian serta agar terbiasa untuk berinteraksi dengan orang yang jarang mereka temui saat lulus nanti. Oleh karena itu ujian kali ini tuh ada 3 campuran antara angkatan. Akan ada 6 kelompok besar yang isinya campuran antara 3 angkatan kelas ya. Untuk aturan yang lebih jelasnya dan ujian apa aja yang akan diadakan, kalian baca sendiri aja. Ini udah kurangkum dan kupersingkat sebisa mungkin biar kalian paham ya. Saat sudah tiba di tempat lokasi camp pelatihan di sebuah gunung itu ya, HP semua murid itu akan disita selama 1 minggu ya. Ada 2 bangunan di situ, bangunan utama untuk laki-laki dan bangunan satunya untuk digunakan oleh perempuan. Bangunan ini merupakan kayak mirip hotel gitu yang cukup menampung sekitar 500-an orang dan tempatnya itu lumayan luas. Di sini karena laki-laki dan perempuan dipisahkan, si Hirata itu meminta tolong si Horikita ya agar si Horikita tuh bisa memberikan masukan untuk anak perempuan yang kesulitan nantinya. Anak laki-laki dan perempuan akan dibedakan tempatnya karena ada 2 bangunan, jadi mereka dipisahkan ya. Laki-laki dan perempuan hanya akan bertemu pada waktu makan siang dan makan malam karena saat makan akan ada di bangunan yang sama ya. Dan pada waktu saat makan itulah satu-satunya anak laki-laki dan perempuan untuk bertemu dan berbagi informasi. Bagi Ayano Koji sendiri, dia tuh nggak terlalu peduli jika kelasnya itu bakal menang apa enggak di ujian kali ini ya. Si Ayano Koji itu ingin menjadi pengamat aja pada ujian kali ini, agar si Sakayanagi dan Nagumo itu tidak terlalu mencurigai atau membuat mereka berdua itu tambah tertarik gitu kalau bergerak pada ujian kali ini ya. Jadi Ayano Koji itu memilih untuk nggak bergerak aja, untuk menjadi pengamat aja. Karena saat ini mereka berdua itu sangat tertarik untuk bertarung dengan si Ayano Koji ya, si Sakayanagi dan si Nagumo. Dan Ayano Koji itu ingin fokus untuk mencari tahu tentang si Nagumo. Ayano Koji sendiri berusaha untuk melindungi beberapa teman sekelasnya, khususnya si Karuizawa, Hirata, Horikita yang termasuk orang berpengaruh di kelas C. Serta Ayano Koji itu berharap setidaknya teman-teman yang ada di grup Ayano Koji itu nggak dikena dropout ya. Setelah sampai di sebuah pegunungan, anak laki-laki dan anak perempuan itu akan dipisahkan. Di sana udah ada 2 bangunan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki ada di bangunan utama dan perempuan ada di bangunan yang satunya. Dan mulailah membentuk kelompok. Kelas A itu udah berniat untuk membentuk kelompok 15 orang, tapi 14 orangnya itu dari kelas A. Dan sisa 1 orangnya itu akan diisi oleh kelas lain gitu rencananya si kelas A. Kan di peraturan itu udah dijelaskan ya, minimal 1 kelompok itu harus ada murid yang beda kelas gitu ya, atau 2 kelas lah minimal. Dan si Hirata itu menyuruh untuk Yamauchi untuk masuk ke kelompoknya si Katsuragi karena ada perlakuan khusus yang kelas A janjikan kepada 1 orang yang masuk ke kelompok mereka, yaitu jika kelompok mereka ada di urutan bawah, maka pemimpin kelompok mereka nggak akan menyeret 1 murid yang beda kelas tersebut. Walaupun cara kelas A ini agak egois ya, tapi tawaran yang diberikan itu lumayan menguntungkan dan menjamin keselamatan dari dropout.
Hirata di sini nampaknya menargetkan untuk menghindari dropout dari teman sekelasnya daripada untuk meraih kemenangan kelas. Kaneda dari kelas D, kelasnya si Riwen ya, mengajukan saran untuk menggulingkan kelas A dengan cara ketiga kelas bekerja sama. Ya di sini si Riwen itu udah nggak ngatur kelas D dan pemimpin di kelas D itu diserahkan kepada Kaneda. Dan ini dia hasil susunan kelompok sisa setelah Kanzaki kelas B, Hirata kelas C, dan Kaneda kelas D berdiskusi untuk menentukan susunan kelompok kecil mereka. Ainokoji sendiri ada di grup ke-6 ya, bersama dengan Yukimura, Koenji, terus ada si Hashimoto dari kelas A, ada Ishizaki dan Albert dari kelas D. Setelah tahun pertama membentuk kelompok, mereka itu akan bertemu dan bergabung dengan kelompok tahun kedua dan tahun ketiga, dan mereka akan membentuk kelompok yang berjumlah sekitar 30-45 orang yang terdiri dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Semua kelompok kecil yang dibentuk itu harus menugaskan seseorang dari kelompok mereka itu sebagai pemimpin, dan setelah itu membentuk grup besar. Riwen di sini tuh nampak sendirian dan dia tuh nampak nggak peduli mau berkelompok dengan siapa ya. Riwen itu dianggap sebagai bom, jadi banyak orang yang menolak mau suatu kelompok dengan si Riwen ini ya. Di saat semua menjauhi Riwen, Akito dari kelas C itu menghampiri si Riwen dan mengajak Riwen untuk satu kelompok dengannya. Dan Akito juga itu bilang kalau dia itu akan jadi pemimpin kelompoknya nanti jika Riwen masuk ke kelompoknya. Dan kelompok kecilnya Ainokoji akan menjadi kelompok besar dengan digabungkan dengan kelompoknya Nagumo dari tahun kedua yang udah bergabung dengan tahun ketiga. Kelompok kelas A akan digabung dengan tahun ketiga kelompoknya si Manabu. Karena Nagumo beda kelompok dengan Manabu ya, si Nagumo itu mengajak bersaing atau berkompetisi si Manabu untuk melihat siapa di antara kelompok mereka yang mendapatkan poin yang lebih banyak. Manabu pun menerima kompetisi di antara mereka, dan Manabu berkata kalau jangan melibatkan orang lain dalam persaingan mereka. Setelah itu Nagumo itu meminta untuk tahun pertama menentukan pemimpin kelompok mereka. Si Ishizaki menyarankan untuk menentukan pemimpin kelompok mereka dengan bantu gunting kertas ya. Tapi si Koenji di sini nggak ada niatan untuk ikutan. Dia bilang dia itu nggak tertarik untuk jadi pemimpin. Ishizaki yang emosi itu berkata, kalau Koenji yang bersikap seperti itu, maka akan menjadikan Koenji sebagai pemimpin kelompok mereka. Koenji itu balik mengancam kalau dia dijadikan pemimpin, dia itu nggak akan menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Dan kalau semisal kelompok mereka itu ada di kelompok bawah, Koenji akan menyeret satu orang bersamanya tanpa segan-segan. Di sini Koenji itu seolah nggak peduli kalau dia itu kena dropout ya. Dan Nagumo menyela si Koenji, menganggap kalau si Koenji itu cuma menggertak doang. Sebenarnya Koenji juga itu takut untuk di dropout dan menganggap kalau si Koenji udah punya cara tersendiri untuk naik ke kelas A. Makanya si Koenji itu bersikap santai, kata si Nagumo. Nagumo bilang kalau Koenji itu udah berkontakan dengan siswa tahun ketiga. Koenji meminta para senpai kelas 3 yang mau lulus untuk memberikan poinnya kepada dirinya. Nagumo berkata kalau ada juga dari beberapa anak kelas 2 juga yang berencana menjual poinnya ke Koenji nantinya kalau mereka lulus. Nah, si Koenji ini udah bersedia menukar poin pribadi senpai yang mau lulus dengan uang asli yang dia miliki. Karena poin di sekolah Kudo Ikuse ini tentu aja nggak bisa dipakai saat mereka setelah lulus nanti ya. Hanya bisa digunakan di lingkungan sekolah. Koenji itu berniat untuk membeli poin pribadi para senpai dengan uang aslinya. Koenji ini anak sultan ya, jadi apapun bisa dibeli dengan uang, termasuk poin para senpainya. Nah, setiap murid itu bisa naik ke kelas A dengan membayar 20 juta poin pribadi ya. Nah, Koenji itu lagi mencoba untuk mengumpulkan poin itu dari kakak kelasnya yang mau lulus. 20 juta poin pribadi itu sama dengan 20 juta yen ya, kalau di luar Kudo Ikuse. Nagumo itu berniat untuk melaporkan hal ini ke pihak sekolah karena jual beli poin itu merupakan hal yang ilegal. Tapi Koenji di sini masih santuy dan berkata kalau itu cuma masih salah satu dari rencananya. Jadi masih banyak rencana lain yang Koenji simpan untuk lulus sebagai kelas A. Dan semua angkatan yang mendengar Koenji tersebut itu menatap si Koenji semuanya ya. Dan karena di sini nggak mau ada yang jadi pemimpin, si Yukimura mengajukan diri untuk menjadi pemimpin kelompoknya. Setelah itu mereka pergi ke tempat tidur yang satu ruangan akan diisi oleh satu kelompok kecil ya, yang kamarnya itu cukup sampai 10-15an orang gitu. Ishizaki yang biasanya bertingkah seenaknya sendiri di sini jadi rada menahan diri dia ya.
karena si Shisaki itu tahu kalau dia itu satu kelompok dengan si Ayano Koji. Saat matanya nggak sengaja bertatapan sama si Ayano Koji, si Shisaki itu langsung mengalihkan tatapannya dari Ayano Koji ya. Mengingat si Shisaki itu tahu kalau sebenarnya Ayano Koji itu adalah orang yang jago belut pas di atas atap dulu ya. Shisaki di sini takut sama Ayano Koji gitulah istilahnya ya. Dan mereka tuh memutuskan tempat tidur mereka masing-masing karena tempat tidurnya tuh tingkat ya. Jadi mereka tuh rebutan untuk memilih tempat tidur yang ada di atas ya kasurnya. Malam harinya waktu makan di sebuah kafetaria, yang artinya ini satu-satunya kesempatan untuk melakukan kontak dengan perempuan yang mereka itu diberi waktu 1 jam untuk makan setiap harinya. Ayano Koji di sini melihat ada Ichinose yang sedang kelelahan ya. Di sini Ayano Koji sedikit mengobrol dengan Ichinose dan Ichinose cerita kalau kelompok perempuan itu agak kesulitan dalam memilih kelompok mereka. Dan keesokan harinya di pagi hari mereka itu disuruh untuk membersihkan sekitar bangunan yang mereka gunakan, dan setelah itu dilanjut dengan pelajaran zazen atau meditasi gitu. Setelahnya itu mereka akan sarapan. Setelah sarapan mereka disuruh untuk berkumpul di sebuah ruangan. Ruangan itu seperti ruangan kelas sekolah gitu untuk menerima pelajaran gitu ya. Sore harinya ada latihan fisik, olahraga, dan setelah olahraga dilanjut dengan makan malam di hari kedua ya. Di saat makan malam ini ada suatu keributan di sana ya. Ternyata di sini si Yamauchi itu nggak sengaja menabrak si Sakenagi dari kelas A. Di saat Yamauchi mengulurkan tangannya untuk membantu Sakenagi, di sini Sakenagi itu nggak meraih tangannya Yamauchi, dan di sini Sakenagi itu malah berusaha untuk berdiri sendiri. Yamauchi langsung minta maaf dan pergi dari sana ya, karena malu ya di sini Yamauchi. Ayano Koji yang nggak sengaja bertatapan mata dengan Sakenagi langsung menghampiri Sakenagi ya. Dan setelah itu sang Sakenagi di sini sedikit mau ngobrol dengan si Ayano Koji tentang topik Ichinose ya. Sakenagi itu bilang kalau saat ini kepercayaan beberapa anak perempuan terhadap Ichinose itu lagi menurun, dan Sakenagi pergi dari sana setelah itu. Di sini Sakenagi itu udah mulai menyerang Ichinose tipis-tipis lah istilahnya, dengan cara menghilangkan kepercayaan semua murid perempuan terhadap si Ichinose ya. Karena menurunnya kepercayaan dari Ichinose ini mengakibatkan Ichinose itu masuk ke grup buangan gitulah istilahnya ya, atau grup sisaan yang isi kelompoknya itu lumayan bermasalah. Ada Manabe dan Nishino yang bisa dibilang bermasalah di kelas D yang satu kelompok dengan Ichinose. Besok harinya di hari Sabtu, sarapan mereka itu akan memasak sendiri mulai hari ini, dan hari ini itu gilirannya kelas 1 ya, kelompok kecilnya si Ayano Koji. Kemarin malam mereka itu menentukan untuk siapa yang akan memasak dengan bermain kartu ya. Setelah sarapan dilanjut dengan pelajaran pagi. Ayano Koji itu melihat Ichinose dari jendela lantai ketiga yang lagi bersama kelompoknya itu lagi lari pagi. Di kelompoknya Ichinose itu ada satu perempuan teman sekelasnya Ayano Koji, yaitu si Wang Meiyu yang berasal dari Tiongkok yang biasa dipanggil Michan, itu satu kelompok dengan si Ichinose. Dan di sana juga ada si Shina Hiyori dari kelas D, yang artinya ada 2 pemimpin kelas ada dalam satu kelompok di Ichinose ya. Dan tiba saat makan malam, di sini Ayano Koji berniat untuk mendekati Karizawa dan bertanya tentang beberapa informasi di kelompok perempuan. Ayano Koji duduk tepat di belakang kursinya Karizawa dan memberi syarat dengan sedikit batuk ya. Lalu Karizawa itu meminta teman-temannya untuk pergi ke kamar duluan setelah menyadari ada si Ayano Koji. Pertama Karizawa bertanya tentang perubahan sikap dari Ryuan. Ryuan itu jadi pembicaraan perempuan juga. Kenapa sekarang Ryuan jadi lebih penyendiri, dan ada beberapa perempuan juga yang nggak mempercayai perubahan sikap dari si Ryuan. Ayano Koji menjawab kalau saat ini Ryuan udah nggak akan mengganggu Karizawa lagi dan menyuruh Karizawa untuk tidak khawatir. Karizawa di sini sedikit salting ya, karena di sini Ayano Koji itu seolah mempermainkan Karizawa dengan memanggilnya dengan nama depannya yaitu Kei. Karizawa itu masih belum terbiasa dipanggil dengan Kei, dan Ayano Koji yang tahu dengan itu menggodanya dengan terus memanggilnya dengan sebutan Kei di akhir katanya. Karizawa pun sedikit menyesal karena sudah mengizinkan Ayano Koji untuk memanggil nama depannya ya. Dan Karizawa itu melapor kalau perempuan dari kelas A dalam satu kelompok itu memakai 9 orang dan 1 orangnya itu dari kelas lain. Strategi yang sama seperti kelompok laki-laki dari kelas 1A ya. Sakenagi satu kelompok bersama Kamuro, kata si Karizawa. Dan setelah itu Ayano Koji meminta Karizawa untuk mengawasi beberapa perempuan. Awalnya Karizawa mengeluh dengan berkata kalau itu kedengaran sangat sulit, tapi pada akhirnya Karizawa juga tetap akan patuh dengan suruhannya Ayano Koji, yang menurut Ayano Koji itu adalah poin plus dari seorang Karizawa Kei yang mudah mengikuti suruhannya. Alat yang sangat mudah untuk digunakan gitu, kata Ayano Koji. Setelah itu Ayano Koji menuju ke pemandian karena saat ini waktunya adalah
untuk mandi. Dia bersamaan masuk ke pemandian dengan Kanzaki. Mereka berdua tuh langsung dipaksa masuk ke pemandian oleh si Yamauchi dan si Bata dari kelas B. Si Bata dan Sudo itu mengadakan kontes besar-besaran pedang atau senjata. Pertama ada Katsuragi dan Sudo, ternyata mereka itu imbang ya. Dan Albert turun tangan. Sudo itu menyatakan kalah di sini ya. Dan karena pedangnya si Albert itu terlalu besar, muncul si Quenji keluar dari bak mandi dan terjadilah duel sengit antara Albert dan Quenji. Di sini Albert sampai bergumam, "Oh my god, jika Sudo dan Katsuragi adalah senapan, maka Albert adalah bazooka dan Quenji adalah tank." Quenji yang berpikir udah menang ditahan oleh si Ryuen. Ryuen bilang kalau masih ada satu orang yang menutup pedangnya dengan handuknya ya. Dan semua pandangannya itu mengarah ke Ayanokoji. Sudo memaksa melepas handuknya Ayanokoji. Semua yang ada di pemandian itu kagum melihat duel yang super sengit. Pedangnya Ayanokoji berhasil bersaing dengan punyanya Quenji, atau lebih tepatnya pedangnya Ayanokoji itu lebih besar ketimbang si Quenji. Dan sejak saat itu si Ayanokoji itu dipanggil dengan julukan T-Rex ya di angkatannya. Saat malam hari jam 1-an malam ya, si Manabu itu ketemuan dengan si Ayanokoji. Manabu itu ingin tahu apakah Nagumo lagi merencanakan sesuatu. Sebenarnya di sini Ayanokoji itu punya sebuah prediksi, tapi berbohong dengan menjawab kalau saat ini Nagumo itu nggak ada tanda-tanda bergerak ya. Manabu memberitahu ke Ayanokoji kalau OSIS itu bisa memodifikasi beberapa aturan atau hukuman pada ujian khusus, tapi harus ada alasan yang logis untuk merubah aturan dan hukum ini. Alasan yang diberikan itu harus melibatkan ketidaknyamanan semua murid ya. Walaupun bisa mengubah, tapi nggak bisa semena-mena begitu aja mengubah ya. Di hari Minggu pagi mereka ada latihan fisik untuk berlari 18 km ya. Si Quenji di sini keluar dari jalur pergi ke gang sempit ya. Dan si Yukimura yang lemah dalam olahraga dengan ngos-ngosan ya, meminta si Ayanokoji itu mengejar dan membawa si Quenji untuk kembali. Ayanokoji pun mengejar si Quenji untuk kembali ya. Dan si Quenji itu bilang kalau dia itu lihat ada si babi hutan lewat gang tersebut dan berpikir untuk mengejar babi tersebut. Di sini Ayanokoji berniat untuk menjinakkan si Quenji dan ingin Quenji untuk membantu kelompoknya. Tapi ya sifat si Quenji ini benar-benar udah nggak bisa diatasi si Ayanokoji ya. Saat si Quenji mau meningkatkan kecepatannya, si Ayanokoji itu langsung menggenggam lengannya si Quenji. Quenji itu merasakan cengkeraman yang begitu kuat dan menebak kalau orang yang sudah mengalahkan Dragon Boy atau si Ryuen dan membuat babak belur si Ryuen adalah si Ayanokoji. Tapi si Quenji itu nggak akan membongkar hal ini kepada orang lain ya. Dan Quenji itu berkata kalau bertindak sesukanya adalah jalan hidupnya. Jadi si Quenji itu menolak untuk bekerja sama demi kelompok. Ayanokoji berpikir kalau Quenji adalah orang yang sangat sulit untuk dimanipulasi ya. Dan berpikir kalau Quenji adalah orang nomor 1 dalam kemampuan fisik di sekolahannya. Saat Ayanokoji kembali ke kelompoknya, dia itu melihat Yukimura yang kakinya kesleo. Akhirnya Hashimoto dan Ayanokoji membantu menggotong si Yukimura ke UKS. Pada saat malam hari, grupnya Ayanokoji itu berkumpul ya. Akito yang sekelompok dengan Ryuen itu heran dengan perubahan sikap Ryuen yang mau mengikuti pelajaran dengan serius, seolah bukan Ryuen yang biasa, kata si Akito. Di sini HCB dan Sakura itu ada di kelompok yang sama ya. HCB dan Sakura itu mengkhawatirkan kelompoknya Ayanokoji dan Yukimura yang ada Quenji yang susah diatur dan Ishizaki yang sering mengeluh terus ya dan sering membentak orang tuh ya. Dan setelah itu langsung lompat ke hari ke-6 ujian pada hari Selasa. Saat membersihkan kamar, si Ishizaki itu memarahi Yukimura yang lagi duduk untuk ikut bersih-bersih juga. Dan Yukimura itu meminta maaf kalau dia itu menjadi pemimpin yang nggak bisa diandalkan ya. Dan di sini Ishizaki pun tahu kalau si Yukimura kesleo atau cedera ya. Dan Ishizaki memaklumi hal itu, tapi sebagai gantinya meminta Yukimura untuk dapat nilai sempurna saat ujian tertulis nanti. Karena si Yukimura itu pintar, jadi si Ishizaki meminta hal tersebut. Saat malam hari, si Ayanokoji itu berniat untuk menggali informasi tentang Nagumo dari kakak kelasnya dari tahun kedua ya. Nah sebenarnya si Ayanokoji itu sebelumnya udah menyuruh si Karizo untuk menyelidiki tentang perempuan tahun kedua ini yang merupakan anggota OSIS dan orang yang dekat serta satu kelas dengan Nagumo, yaitu si Asahina Nazuna. Ayanokoji itu ingin menggali informasi Nagumo dari si Asahina ini. Sebelumnya Ayanokoji itu udah memungut jimatnya Asahina yang jatuh di volume ke-7 ya kalau nggak salah. Dan Ayanokoji berniat untuk menyinggung jimat tersebut untuk membuka obrolan dengan si Asahina. Dan si Asahina itu berterima kasih karena udah memungut jimatnya itu dan menyerahkan ke petugas ya. Karena jimat tersebut itu sangat berharga bagi si Asahina. Asahina sendiri itu udah tahu si Ayanokoji karena si Ayanokoji adalah orang yang menarik perhatiannya Manabu dan ketua OSIS Nagumo.
Di sini Ainokoji sedikit menggali informasi tentang Nagumo dan tahu kalau Nagumo itu sangat mengagumi Manabu dan sangat ingin mengalahkan Manabu ya. Si Ainokoji juga tahu kalau si Nagumo itu udah mengatur kelompok perempuan dari kelas 2 dan 3 untuk mengincar si Tachibana Akane dari kelas 3A yang merupakan perempuan yang dekat dengan si Manabu. Setelah itu Ainokoji di sini melihat Ichinose yang biasanya selalu tersenyum, tapi senyuman tersebut hilang pada hari ini ya. Ya, yang artinya si Sakayanage itu udah bergerak untuk menyerang si Ichinose. Besoknya di malam camp pelatihan terakhir, di kafetaria ada si Karizawa yang diam-diam memberikan kertas ke Ainokoji. Dan si Ainokoji itu setelah itu pergi ke sekitaran tempat yang sepi murid-murid datangi. Dan di sana dia bertemu dengan Tachibana Akane dari tahun ketiga kelas A yang menangis di pojokan. Ainokoji itu meminta Tachibana untuk memberitahu Manabu kalau semisal dia punya masalah ya. Tachibana langsung kaget ya karena ada Ainokoji, dan si Tachibana itu langsung menyeka air matanya. Tapi si Tachibana itu bilang kalau dia itu nggak mau merepotkan Manabu yang saat ini lagi berkompetisi dengan si Nagumo. Dan juga saat ini Manabu itu sedang berjuang demi kelas A. Dia itu nggak mau menambah beban bagi Manabu lagi. Tachibana ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dan meminta Ainokoji untuk nggak memberitahukan hal tersebut kepada si Manabu. Setelah itu Tachibana pergi dari sana. Di malam hari terakhir kita pindah ke Horikita ya, sudut pandangnya Horikita. Horikita tuh sengaja satu kelompok dengan Kushida ya. Horikita ingin menyelesaikan masalahnya dengan Kushida sebelum kakaknya lulus atau si Manabu lulus. Ya, perjanjian yang mereka buat saat paper Sevel dulu itu ya. Kalau Kushida kalah maka dia itu nggak akan mengganggu si Horikita lagi. Tapi perjanjian ini mungkin akan bertahan hanya saat kakaknya atau Manabu itu masih belum lulus saat ini ya. Bisa aja pas Manabu lulus nanti Kushida itu melanggar perjanjiannya ya, karena si Manabu itu kan menjadi saksi di antara mereka. Jadi Kushida itu agak segan untuk melanggar janji yang saksinya itu adalah Manabu. Kushida itu nggak berniat untuk bekerja sama atau mempercayai si Horikita. Sampai salah satu dari mereka menghilang dari sekolah, kata si Kushida. Di sini sebenarnya Horikita berpikir untuk meminta bantuan Ainokoji untuk menjinakkan si Kushida ya, tapi jaraknya Horikita dengan Ainokoji sekarang itu udah mulai menjauh. Jadi si Horikita tuh mulai agak sungkan untuk meminta bantuannya Ainokoji. Di tengah malam Ainokoji itu terbangun dan melihat Hashimoto keluar dari kamarnya, dan Ainokoji pun mengikutinya dari belakang. Ternyata Hashimoto itu bertemuan dengan Ryuan diam-diam ya di sekitar kamar mandi. Hashimoto curiga kalau Ryuan itu nggak benar-benar berhenti jadi pemimpin dan kalah dari anak buahnya gitu aja ya. Untuk meyakinkan Hashimoto, di sini Ryuan menjawab kalau Albert itu cukup merepotkan untuk dia lawan. Hashimoto dan Ryuan sendiri itu sebelumnya udah pernah bekerja sama ya, jadi mereka tuh kelihatan kenal sebelumnya ya. Saat mereka ngobrol, ada ketua OSIS Nagumo dan Manabu juga ketemuan di tempat yang sama dengan mereka. Nagumo yang melihat Ryuan ingin Ryuan untuk bertaruh 10.000 poin untuk siapa yang akan menang di antara Manabu dan Nagumo ya. Tapi Ryuan itu nggak tertarik dengan hal itu dan pergi dari sana. Nagumo bilang kalau Manabu saat ini nggak bisa membaca rencananya. Bahkan anak kelas 1 yang Manabu percaya yaitu si Ainokoji juga nggak akan bisa membaca rencananya. Nagumo itu tanya ke Hashimoto yang masih ada di sana, bagaimana pendapat Hashimoto terhadap Ainokoji yang merupakan satu kelompok dengannya. Hashimoto bilang kalau Ainokoji itu cuma murid normal yang biasa ya. Nagumo bilang ke Hashimoto kalau di mata Manabu, Ainokoji adalah murid terbaik di angkatan kelas 1 melebihi Sakayanagi, Ichinose, dan Ryuan. Hashimoto di sini tahu kalau Ainokoji telah menarik perhatian Manabu dan Nagumo. Dan tiba di hari terakhir di mana akan diadakan tes di sini ya. Ini tes yang akan diajukan. Kalian lihat ini ya. Jadi pada hari terakhir tes yang diajukan ini akan menentukan poin kelompok. Jadi kalau misalnya hasil kelompok kecil itu bakal digabungkan dengan kelompok besar ya. Ini gambarannya ya. Karena ini hari terakhir mereka dalam satu kelompok itu seperti Ishisaki dan Yukimura itu saling berjabat tangan ya. Chikuenji di sini juga sedikit membantu dalam lari estafet 18 km. Akhirnya di hari terakhir kelompok mereka itu benar-benar menjadi sebuah kelompok sungguhan yang saling mengisi kekurangan. Si Ishisaki juga yang awalnya suka mengeluh dan ngoceh-ngoceh di sini sedikit menutup mulutnya ya. Jadi agak gimana ya, agak friendly gitu si Ishisaki. Tapi si Chikuenji di sini bilang kalau dia itu nggak akan serius pada larinya nanti. Chikuenji itu cuma akan mengerahkan sedikit kemampuannya pada lari estafet nanti, tergantung pada moodnya, kata si Chikuenji ya. Dan setelah itu ada beberapa 4 ujian yang akan diadakan ya. Ada zazen, ada lari, estafet, ada pidato, ada ujian dulu. Setelah itu ujiannya selesai ya. Di sore hari pun hasilnya diumumkan ya. Peringkat pertama ditempati oleh kelompok besarnya Manabu. Kelompok besar Nagumo atau kelompoknya si Ainokoji ini ada di perangkat kedua ya.
Duel antara Manabu dan Nagumo pun dimenangkan oleh Manabu. Walaupun Nagumo kalah dari Manabu, si Nagumo itu tetap tersenyum ya, tanpa rasa gelisah sekalipun. Di laki-laki, setiap kelompok besarnya itu nggak ada yang dikeluarkan ya, karena ada di garis merah semua nilainya. Tapi di kelompok perempuan ada satu kelompok besar yang di bawah rata-rata ya nilainya. Ada kelompok yang dipimpin oleh Momoka Ikari dari kelas 3B, nilainya itu ada di bawah rata-rata. Dan setelah itu si Nagumo itu tertawa gembira mendengarnya ya, karena di kelompok tersebut itu ada satu perempuan yang Manabu kenal, yaitu si Tachibana Akane. Kelompok Momoka Ikari itu sebagian besarnya itu adalah tahun ketiga kelas B dan D. Tapi ada satu yang dari kelas A, yaitu Tachibana Akane. Di sini Ainokoji awalnya udah dapat informasi dari Karizawa dan Asahina ya. Jadi Ainokoji itu udah memprediksi kalau si Tachibana ini akan diincar oleh si Nagumo. Ekspresi Manabu pun jadi suram setelah mendengar itu ya. Si Momoka itu menyerat si Tachibana untuk keluar bersamanya dari sekolah dengan alasan karena si Tachibana adalah penghambat di kelompoknya. Tachibana itu meminta maaf ke Manabu sambil menangis. Di sini Tachibana itu ingin mengorbankan dirinya dan nggak mau membebani si Manabu. Manabu tanya ke Nagumo, kenapa dia malah mengincar si Tachibana. Nagumo menjawab, tentu saja aku ingin melihat wajah senpai yang tahu kalau teman dekatnya terkena dropot. Ternyata di sini Manabu salah menganggap kalau si Nagumo itu akan menepati janjinya untuk enggak melibatkan orang lain. Manabu dan kelas A tahun ketiga sepakat untuk menggunakan poin mereka untuk menghentikan pengeluarannya si Tachibana. Tachibana sendiri bersikeras untuk menolak Manabu ya, tapi Manabu itu enggak akan mundur dan Manabu itu akan membayar 20 juta poin pribadi serta 300 poin kelas untuk membatalkan pengeluaran dari Tachibana ya, karena Tachibana sendiri itu merupakan salah satu orang yang aktif dalam kelas A untuk persaingan kelas bersama dengan Manabu ya. Jadi semua murid kelas A tahun ketiga itu nggak menentang kalau poin mereka digunakan untuk membatalkan pengeluarannya si Tachibana. Dan ya, si Nagumo lah dalang dibalik semua ini terjadi. Si Nagumo itu ingin menjatuhkan Manabu untuk jatuh turun ke kelas B. Bekerja sama dengan tahun ketiga kelas B untuk membuat kelasnya si Manabu kelas A itu turun ke kelas B. Mungkin perjanjian Nagumo dan kelas 3B buat itu, Nagumo menyuruh menyeret Tachibana keluar dan Nagumo akan membayar 20 juta poin untuk melindungi si Momoka dari kelas 3B. Nagumo itu benar-benar niat untuk menjegal si Manabu demi kepuasannya sendiri. Badut memang ngeri ya, caranya itu sangat nggak masuk akal, tapi di sisi lain sangat berbahaya juga ya. Dengan itu ujian khusus camp pelatihan berakhir dengan tanpa adanya satupun yang didropot ya. Oke, lumayan menarik dan seru di cerita volume ke-8 ini ya. Tapi sayangnya si Ainokoji itu nggak banyak bergerak di sini walaupun udah memprediksi ya. Ditunggu next ada volume ke-9 Ishinose bakal kena mental ya next. Dan itu aja video kali ini. See you in the video, bye bye. いくつかにちぎれて断続的な絵になったので